percobaan dilakukan dari sisi kiri yang merupakan sisi terkuat dari Spurs. Arsenal berhasil mencetak gol ke gawang Spurs. Oke, kembali lagi bersama gue Hafiz di Savage Football YouTube. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas laga yang cukup sengit di IPL pekan ini antara Arsenal menghadapi Spurs dalam tajuk North London Derby atau Derby London Utara ya. Sekedar informasi bahwa laga ini dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 2-1. Kita akan membahas bagaimana jalannya laga. Jadi buat kalian tetap stay tune ya bersama kami. Let's go. Oke, kita akan mulai dari formasi Arsenal selaku tuan rumah. Arsenal turun dengan forward 4-2-3-1 dengan 4 bek andalannya di mana Cedric mengisi posisi Bellerin di sisi kanan. Lalu untuk double pivot diisi oleh Partey dan Saka. Untuk sisi kanan ada Bukayo Saka, Martin Odegaard dan Emil Smith-Rowe. Serta untuk posisi depan diisi oleh Lacazette yang mengganti Aubameyang yang di drop dari starting 11. Sementara dari Spurs sendiri kita bisa lihat formasinya juga sama 4-2-3-1 di mana Doherty mengisi sisi kanan bersama Reguilon di sisi kiri. Lalu Bale mengisi winger kanan bersama Lucas Moura dan Son Heung-min di sisi kiri serta Ndombele dan Højbjerg sebagai double pivot. Oke, dari formasi tersebut nanti kita akan lihat bagaimana transformasi dari kedua tim. Dari Arsenal sendiri shape-nya berubah menjadi 3 back di mana Xhaka mengisi formasi di back sebelah kiri dan membiarkan Tierney dan Cedric untuk naik mengisi sisi sayap. Sementara Partey akan menjadi DM di depan para 3 defender tersebut. Shape Arsenal ini memudahkan bagi para 2 back untuk melakukan overlap dan juga memaksimalkan Partey sebagai progresor. Selanjutnya dari shape tersebut kita akan melihat bahwa Odegaard yang biasanya akan bermain di ruang antar lini. Odegaard adalah pemain yang cukup lihai dalam bermain di ruang antar lini sehingga Arteta coba memaksimalkan kemampuannya tersebut. Sementara dari sisi Spurs kita bisa lihat mereka bermain dengan 4-2-3-1 dan kita bisa lihat di sini double pivot cukup rapat dengan backline dari Spurs. Mereka mencoba menutup ruang antar lini yang biasa diisi oleh Odegaard. Selanjutnya saat Son Heung-min keluar lebih cepat di menit sekitar 19, maka diganti dengan Lamela, maka shape bertahannya sedikit berubah jadi 4-4-2 atau 4-4-1-1 seperti pada di skema yang berikut ini. Oke, langsung kita lihat ke strategi Arsenal. Arsenal seperti biasa melakukan wide overload terutama di sisi kiri. Lacazette pun juga kerap drop ke arah kiri untuk membantu Tierney dan Emil Smith-Rowe. Saka pun juga kerap support ke sisi kiri. Di sini kita akan lihat nanti beberapa banyak peluang Arsenal yang tercipta dari sisi kiri. Sementara di sisi kanan relatif Saka akan one on one dengan Reguilon. Namun harus kita beri apresiasi bahwa Reguilon cukup solid di sisi ini. Arsenal menerapkan high pressing sejak awal laga dan langsung membuahkan hasil. Dari high pressing Arsenal ini kita bisa lihat Partey bisa melakukan intercept dari build up yang dilakukan oleh Spurs melalui Reguilon. Partey langsung mengirimkan umpan ke tengah. Kita bisa lihat di sini space di tengah cukup terbuka lebar dan Emil Smith-Rowe akan coba masuk ke space tersebut. Smith-Rowe yang masuk ke space tersebut langsung melepaskan shooting ke arah gawang Lloris ya, namun peluang pertama ini langsung membentur Mistar. Sementara itu kita lihat kembali wide overload dilakukan Arsenal di sisi kiri. Dan kali ini menghadapi situasi 1 versus 1 di mana Tierney menghadapi Doherty, Lacazette akan menghadapi Sanchez dan Emil Smith-Rowe akan menghadapi Højbjerg. Bisa kita lihat double pivot dari Spurs yang cukup dekat dengan backline bertujuan untuk menutup sisi sayap atau mengcover wingback yang kewalahan bila di overload. Di sini kita bisa lihat Emil Smith-Rowe akan one on one dengan Højbjerg. Emil Smith-Rowe berhasil melewati Højbjerg dan situasi akan menjadi semakin sulit karena Emil Smith-Rowe akan melakukan drive ke kotak penalti. Kita bisa lihat di sini Lacazette tidak melakukan gerakan ke kotak penalti, namun dia sedikit mendelay gerakannya atau melakukan hold sehingga dia lepas dari marking Sanchez. Emil Smith-Rowe melakukan cutback ke arah Lacazette, namun sayang peluang dari Lacazette masih melebar. Dari banyaknya peluang diciptakan oleh Arsenal, ternyata Spurs berhasil mencuri gol duluan. Kita bisa lihat di gol Lamela ini skemanya berawal dari Gareth Bale yang ada di sisi kanan
melakukan switch play ke kiri ke arah Reguilon. Kita bisa lihat di sini Reguilon cukup bebas karena Saka tidak melihat Reguilon yang ada di blind side. Doherty melakukan pin kepada Tierney, Ken berada di dua center back yaitu Gabriel dan David Luiz, serta Lucas yang juga melakukan pin kepada Cedric. Reguilon melakukan cutback kepada Lucas yang ada di kotak penalti. Dan di sini kita bisa lihat Lamela cukup bebas ya untuk masuk ke kotak penalti, tidak ada marking dari para pemain Arsenal sekalipun. Lucas selalu melakukan setup kepada Lamela dan ya kita bisa lihat Lamela dengan skillnya melakukan Rabona shoot ke arah tiang jauh yang gagal diblok oleh Bernd Leno, itu pun gagal dihalang oleh para pemain Arsenal yang lainnya. Selanjutnya Arsenal coba untuk membalas ketertinggalan dan mereka seperti biasa melakukan wide overload, lagi-lagi wide overload dari sisi kiri di mana ada Tierney dan Emil Smith-Rowe. Kali ini kita bisa lihat di momen ini Doherty melakukan pressing kepada Saka dan dia melepaskan markingnya dari Emil Smith-Rowe. Kita bisa lihat di sini defense Spurs tidak cukup aware ya dengan adanya Emil Smith-Rowe yang ada di sisi kiri. Saka lalu melakukan back pass ke arah Tierney dan Tierney langsung lepaskan through pass ke arah Emil Smith-Rowe. Kita bisa lihat Tierney juga tidak ada pressing yang berarti dari pemain Spurs dan Smith-Rowe bisa melakukan lari untuk menerima through pass dari Tierney. Smith-Rowe lalu melakukan cutback seperti biasa ke Lacazette. Lacazette lalu melakukan dummy dan membiarkan bola itu bergulir ke luar kotak penalti dan disambut oleh Cedric Soares. Shooting dari Cedric membentur Mister Gawang, beruntung karena ada sedikit challenge dari Lucas sehingga shootingnya menjadi kurang maksimal. Kita akan lihat bagaimana kembali permainan dari sisi kiri Arsenal. Dan kali ini kita akan lihat bagaimana Odegaard begitu berbahaya bermain di ruang antar lini. Di sini kita bisa lihat bahwa kombinasi antara Emil Smith-Rowe dan Saka yang ada di sisi kiri akan menarik perhatian dari defense Spurs. Setelah mereka melakukan link up, maka sekitar 4 atau sampai 5 pemain Spurs merapat di sisi kanan dan membiarkan space terbuka di tengah. Kita bisa lihat Odegaard masuk dan tanpa pengawalan di tengah. Sayangnya umpan dari Smith-Rowe gagal dijangkau oleh Odegaard sehingga gagal berbuah menjadi gol. Setelah beberapa kali percobaan dilakukan dari sisi kiri yang merupakan sisi terkuat dari Spurs, Arsenal berhasil mencetak gol ke gawang Spurs. Berawal dari aksi one-on-one Tierney melawan Doherty yang berhasil melewati Doherty. Kemudian ia melakukan drive untuk melihat rekannya yang ada di kotak penalti. Ia lalu lepaskan umpan tarik ke arah Odegaard yang berada di second line. Di sini kita bisa lihat Ndombele mencoba menutup passing line ke Emil Smith-Rowe, sedangkan 3 back dari Spurs justru ball watching ya, tidak ada yang melihat pergerakan Odegaard sama sekali. Begitupun dengan Højbjerg sebagai pivot juga tidak aware untuk turun atau memarking Odegaard yang muncul dari second line. Odegaard lalu melakukan shoot yang mengenai Toby Alderweireld sehingga bola berubah dan menjadi gol penyeimbang 1-1 bagi Arsenal. Oke, lanjut masuk ke babak kedua. Sedikit perubahan dari Arsenal di mana Pepe masuk menggantikan Bukayo Saka untuk mengisi sisi kanan dan langsung berimpact ya. Di sini kita bisa lihat Pepe melakukan intercept dari goal kick yang dilakukan oleh Lloris. Setelah itu dia memberikan through pass ke arah Lacazette. Nah, ini angle yang berbeda dari through pass. Dari VAR kita bisa lihat cukup baik karena dia bisa mengarahkan bola di antara Sanchez dan Doherty untuk bisa dijangkau oleh Lacazette. Dan saat Lacazette mendapatkan bola, Sanchez melakukan tackling, berusaha untuk memblocking upaya dari Lacazette, namun justru berbuah penalti bagi Arsenal. Penalti berhasil dieksekusi oleh Lacazette dan skor berubah menjadi 2-1. Saat skor menjadi 2-1, Spurs mencoba mengembangkan permainan, namun mereka justru mengalami kerugian karena Lamela mendapat kartu merah sehingga mereka harus bermain dengan 10 orang. Tapi dengan 10 orang pemain, Spurs coba memanfaatkan beberapa situasi yang mana bisa menjadi gol penyeimbang. Di sini kita bisa lihat 2 set piece yang ada di menit-menit akhir, yaitu dari Lucas yang melakukan crossing ke tiang jauh disambut oleh Harry Kane. Cukup baik sebenarnya, cuma sayang Harry Kane berada dalam posisi offside. Lalu selanjutnya free kick di menit ke-89 di mana Harry Kane melakukan free kick yang cukup baik. Namun sayang bola masih membentur Mister dan reboundnya dilakukan oleh Sanchez masih bisa diblokir oleh Gabriel.
Oke, dari penjelasan tersebut kita bisa lihat bahwa Arsenal cukup dominan di sisi kiri, sementara sisi kanan pertahanan Spurs cukup bolong ya, atau cukup bisa mudah ditembus oleh Arsenal. Dan dari skema tersebut kita bisa lihat bahwa Odegaard cukup berbahaya bermain di ruang antar lini karena bisa memaksimalkan beberapa peluang hingga akhirnya menghasilkan end product menjadi gol. Oke, paling itu saja pembahasan dari laga North London Derby antara Arsenal melawan Tottenham. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kami ya. Thank you. Bye-bye.